1 tahun, lihat hasil top walking. Jadi tanam dari biji, dari seedling. Tinggi seedlingnya waktu itu kurang lebih 60 cm. Dari 60 cm udah di Kurang lebih kayak tadi, yang teman tadi lihat tadi itu di top walking, di sambung mata tunas. Dadah. Wih. Bener ya keuntungannya ya, dia ron ya sipnya ya. Ini hari yang paling menyenangkan. Kita ngecek kebun. Posisi kami itu sudah cukup luas ya. Ini ada penambahan lagi. Ini luasnya 1,9. 1,9 ya Pak ya? 1,6. Ini 1,6 hektar dan sebelah sana itu tuh yang di sana itu sekitar 3 hektaran. Kita lihat posisi yang 3 hektar. Jasinga ini kalau udah nggak hujan, ini benar-benar nggak hujan. Di tempat lain sudah hujan, ini sudah 6 hari kering. Jadi 2 minggu malah. 2 minggu saya nggak kesini nggak hujan. Berarti saya harus kesini biar hujan. Jadi kita mau lihat posisi untuk air sama posisi ada. Ntar teman-teman lihat ada posisi yang penanamannya berbeda. Kita lihat ke sana. Ini lahan baru kami. Alhamdulillah nanti 25 hektar menjadi durian traveler farm yang di Jasinga. Dan karena ada pengembangan baru. Hah? Oh ya, kalau irigasi wajar. Cuman ini tidak ada permak anunya, lahan. Mang, punten. Coy. Kita cek. Nah. Tara. Sore nanti ya. Ini posisi kebun kami yang agak unik lahannya ya Bang ya. Iya. Jadi harus di permak habis pakai Makeover. di makeover habis karena kenapa strukturnya emang agak unik. Airnya banyak sekali. Ini dulu bekas sawah. Jadi kita lihat nih, ini Satu hamparan ini. satu hamparan ini Satu hamparan ini sawah semua. bekas sawah. Jadi sawah tak ada hujan ya, bukan sawah yang ada irigasinya. Tapi kalau hujan banjir. Jadi Kelihatan kemarau aja masih begitu tuh. kemaraunya airnya masih ngalir. Ada mata air di sini, nanti diperbaiki. Karena memang lahan ini banyak mata air. Ya, ini di dalam mata air. Nih, ini dalam bahasa mana? Melayu ini apa namanya? Busut. Kalau bahasa kita donat. Ini lumayan harus tinggi Pak ya. Ya. Minimal berapa Pak? Ya sebenarnya sih minimal pembangunan awal itu 2 meter. 2 meter. Kalau tanah memadat, Hmm. ya, pasti dia turun. Akan turun terus. Jadi kenapa ini dibikin busuk? Karena emang ini daerah air. Kalau nggak dibikin seperti ini, posisi akarnya akan terendam air. Jadi dia akan, kalau hidup aja syukur ya sebenarnya kalau kena air ya. Nggak bisa. Kalau bisa hidup kalau dalam keadaan kondisi terendam, Agak susah. problemnya bukan sekarang. Sayang kita akhirnya. Sayang ya. Kita tanam 5 tahun perawatan, tiba-tiba di ujung cerita sudah Sudah pohon bermasalah. Karena Itu yang kita antisipasi. durian itu sangat-sangat riskan dengan air. Ini lagi ngapain nih dia Pak sini?
sini belum pasang irigasi. Yes. Jadi kita tutupin Oh. untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi ini menjaga kelambatan tanah untuk dikasih mulsa ya. Ya, mulsa alami. Mulsa alami. Hitung nanti dia lapuk jadi kompos. Nanti lapuk jadi kompos. Jadi ini memang kita masih belum setup irigasinya, belum siap, masih karena kolamnya belum jadi. Kalau kita naik ke sini nih, Kita lakukan penanaman batang. tinggi sekali. Lihat. Ini kalau lihat dari sini ini ketahuan banget lah kita ini masih batang bawah, masih settling. Ini umur berapa Pak mau di top walking? Kalau nanti kurang lebih 1 tahun penanaman. 1 tahun. 1 tahun berarti nunggu 1 tahun dia mulai adaptif, akar, Baru kita lakukan penyambungan. penyambungan. Keuntungannya pakai settling apa sih Pak? Yang pasti murah. Ya. Itu rahasia dapur. Biar semua orang yang pernah mengalami bisa paham sendiri. Oh gitu. Silahkan. Saya kalau ngejawab nanti terlalu banyak pertanyaan. Nah, kenapa harus batang bawah apa semua? Jadi alasannya ini sebenarnya bagus ya buat teman-teman yang di daerah yang susah nyari bibit. Tanam biji aja dulu seperti kami nih. Tanam biji, maksudnya tanam seedling. Habis itu nanti di top walking di usia 1 tahun. Ya, kurang lebih. Itu gimana? Dari bagus mana? Jadi gini, kalau 1 tahun itu paling tidak besaran batang sudah cukup ideal. Jadi saat kita lakukan penyambungan, Yes. si pohon ini untuk menopang sambungan dari mata tunas itu jauh lebih stabil. Oke. Suplai hara, suplai makanannya yang bisa merespon pertumbuhan itu jauh lebih stabil. Dengan ukuran yang kita perkirakan dalam 1 tahun itu ya mungkin segede jempol. Itu sudah cukup. Cukup. Dan satu keuntungan kalau kita nyambung jadi seedling atau biji yang kita semai terus kita tanam di sini, pertumbuhan si pohon secara bentuk tajuk itu jauh lebih sempurna. Itu berarti keuntungannya banyak banget ya. Jadi yang kita cari kan dari pohon itu kan percabangan. Percabangan. Ya karena kalau dia membentuk sempurna pertumbuhannya, kan kita tidak terlalu repot untuk pruning-pruningnya. bentuknya, Dia sudah bagus. secara alami. Oh, Secara itu. sifatnya seperti yang ditanam dari biji. Itu Tapi rahasia. sambung. Itu rahasia sebenarnya. Tapi buat teman-teman dikasih. Itu soalnya ilmu yang kalau kita nggak berkebun kita nggak tahu karena kita selalu mengandalkan bibit. Tapi sebenarnya ini sangat bagus. Pertama adalah ramah dompet. Oke, sisanya yang tadi. Yuk kita kenal lagi. Itu padi aja masih banyak yang tumbuh itu. Wih, ambles. Sebenarnya banyak yang nanya Pak. Saya juga bingung jarak nanam durian itu idealnya berapa sih? Idealnya? Jarak itu tergantung lah. Jadi gini, sebenarnya semakin lebar pun nggak ada masalah, semakin bagus sih. Yes. Karena kan durian ini bukan kita proyeksikan tanam untuk 10 tahun atau 15 tahun. Kalau kita bisa wariskan kepada siapa yang sampai 100 tahun. Nah, kalau dengan tajuk atau jarak tanam yang kita lebarkan jaraknya mungkin sekitar 15 atau sampai 20 meter, itu kan bentuk struktur pohon nanti bagus. Tajuknya lebar, tapi dia tidak terlampau tinggi. Oke. Karena dia tidak bersaing. Tidak bersaing. Dia berarti dia tumbuhnya. Jadi kalau ini tipikal yang pohon yang kalau persaingannya banyak dia akan cungkring naik ke atas Pak. Ya. Jadi vertikal. Vertikal. Jadi jarak tanam minimal? Kalau saya menyarankan minimal 15 kali 15. 15 kali 15 minimal. Maksimal terserah. Mau 20 kali 20 boleh. Tapi jangan kebangetan, masa 100 kali 100. Ini awalnya tinggi. Ini awalnya tinggi. Langsung turun. Jadi ntar naikin lagi. Oh enggak. Ini sudah cukup. Sudah cukup. Paling nanti kita kalau sudah tumbuh rumput, rapikan, potong rumput sekelilingnya. Ya. Kalau untuk titik tanam kita sudah tidak. Kita ketik lagi. Tapi emang ini cuma untuk lahan yang kondisi airnya banyak. Kalau menurut
Idealnya sih kalau bisa berlaku ke semua. Untuk start awal tanam kita buat gundukan. Jadi yang kita inginkan dari titik tanam yang digundukin itu kan pergerakan akar lebih mudah karena tanah tidak terlampau padat, masih porus. Gitu. Nanti di usia tertentu si akar sudah semakin kuat, ya silakan mencari jalannya sendiri. Yang penting kita kan startnya, karena pola tanam kita kebanyakan pakai tanam batang bawah dulu. Batang bawah dulu. Ya. Jadi semua kita di sini pola batang bawah dulu. Jadi total lahan ini 3,3 hektar tidak ada penanaman bibit. Tidak ada tanaman bibit. Full. Semua dari biji yang disemai sampai usia tertentu baru kita tanamkan di lahan. Tanam di lahan. Nanti di kurang lebih 1 tahun setelah penanaman baru kita sambung. Kita sambung. Nanti kita akan saksikan perjalanannya. Kita akan bersih perjalanannya. Itu ada di sini. Alasannya. Ada di sana. Hah? Ada nggak di sini? Yang Sambung di lahan. oh di sana. Jadi nanti kita ke atas, posisinya kita lihat hasil yang kita tanam dari biji, seedlingan, terus kita akulasinya di lahan. Jadi bukan dari bibit yang sudah jadi ya, akulasinya di lahan. Kita akan lihat sini kita lihat tempat air. Wow, cantik. Ntar kalau udah jadi. Boy, sudah jadi. Jadi ntar lompat dari sini oke juga nih. Lompat dari sini bisa nih. Ya kalau airnya udah nutupin level pipa pembuangan, bayangin lompat dari atas 3 gitu meter. Ya. Lompat pom biur. Asik banget ini. Benar-benar buat tempat istirahat. Sudah jadi. Nanti dinding itu kita tutupin rumput semua. Dindingnya sini bawah. Ya. Dinding Sini. Dinding depan ini kita tutupin rumput semua. Ini masih proses pengerjaan awal kita berkebun durian. Masih ya prosesnya emang ya, kalau berkebun durian itu berat banget di awal ya. Dian. Kalau Jadi, kita lihat awal membangunnya, bentuknya berantakan. Tapi seiring waktu nanti akan ya pelan dibentuk gitu. itu proses. Prosesnya emang kita nikmati dengan perih duitnya. Ini duit, mungkin ini duit ya udahlah nggak apa-apa demi durian Indonesia. Sudah mulai mendung. Ini untuk Bangunan. oh ini untuk bangunan. Villa sini nanti ya. Ya. Dari sini nanti ada villa. Kita juga terkoneksi dengan seberang sana itu milik perhutani, jadi mungkin kita akan bikin semacam project lah. Kita akan kerjasama dengan mereka untuk bikin perkebunan, tapi yang lola adalah para petani di sini. Jadi biar bersinergi, lahannya nanti terus bertambah. Cakep, woi. Joy, lihat mata air. Alhamdulillah kita punya mata air. Pak, sehat Pak? Wih. Iya ya Pak Primus, namanya tuh Pak Primus. Dia dulu artis sinetron. Sehat Pak? Tuh,
Salah, salah. Licin ini. Tuh lihat mata airnya. Ini airnya lihat. Ini lagi musim kemarau nih. Lihat. Bening banget. Ngalir terus tuh. Titiknya. Ini sumber kehidupan kami untuk kebun durian nanti. Tuh berani nggak turun buat? Bismillah. Gak ada ular, gak ada ular. Tuh dari pojok tuh. Apa ular? Bukan sumbernya. Tuh, ini sumber airnya. Wih, alhamdulillah. Tuh lihat, airnya banyak banget. Ngocornya. Subhanallah. Subhanallah ya Allah. Lihat buat, sini buat mata airnya buat. Ini mata air, subhanallah. Ini musim kita udah 2 minggu nih, nggak hujan. Ini airnya kenceng banget tuh, lihat. Tuh lihat. Wow. Seger banget. Alhamdulillah. Jadi dari sini ini ada ngocor tuh. Kenceng banget airnya. Beneran sumber mata air. Ini berkah banget. Karena kebutuhan durian tuh airnya butuh banyak. Ini kan alhamdulillah banget, ini berkah banget kita dikasih sumber air. Dan airnya ngocor ini bisa buat mandi, buat bisa apa, buat senang-senang, buat bisa untuk rekreasi. Kita benar-benar pemberdayaan. Materinya tidak ditutup tapi dirapiin, dibuat cantik nih, lihat. Ada air terjun. Iya Pak, buat aqua katanya. Saya mau bikin merek durian traveler aqua. Banyak tuh. Enak banget sini nih. Dibikin batu-batu buat berenang di sini buat anak kecil ya. Iya, nanti Sini, levelan ini. 60 cm, 1 Iya. meter, sama 3 meter. Iya. Gitu. Yang itu diratain dulu ya. Semoga kita ada rezeki, kita bikin yang bagus. Sayang banget ini kalau nggak dimaksimalkan. Mata air. Ini kejebus kita naik sana. Yuk, kita ke atas lagi. Terus kokok. Ini bersihin kayu, ini batu ya Pak ya, bawah ya? Tadas. Batu semua ini di depan ini. Batu ya? Makanya tanahnya itu pecah itu. Itu karena tanahnya nempel. Iya, tanah sedikit nempel. Keren banget. Berkah. Dari atas masuk air. Ini bikin leveling bisa Pak ya? Ini buat mandi anak kecil. Di sana buat orang dewasa, ini buat. Kalau mau dewasa di sana aja. Iya, ini buat anak kecil aja. Silahkan. Baru jalan begini udah minumnya 2. Ini penting buat teman-teman yang mulai berkebun durian. Kita mau ngecek gimana sih pola irigasinya. Kita dari sini aja nih. Jadi nanti jalur pipa utama kita untuk menyedot air itu posisinya di ujung. Sana itu. Tuh yang kelihatan pohon kering. Ya. Di ujung itu, di situ kan pas posisi pinggir sungai. Yes. Dari situ mesin kita taruh di situ, disedot. Naik ke atas. Sampai di posisi yang anak-anak berdiri itu kita pecah. Satu jalur naik di atas jalanan ini, ke atas sana. Yang satu kita naikkan ke atas, terus kita belokkan turun pipa jalurnya. Nah, kalau ini nanti sepanjangan ini nanti kita pasang pipa. Tapi jenisnya bukan pipa PVC, kita pakai yang HDPE. Karena mengikuti kontur ini ya. Ini. PVC titik tanam kita yang gundukan. Iya, PVC nggak mungkin kalau gundukan, capek. Dia lebih kaku. HDPE itu seperti selang, tapi bahannya dari HDPE. Tuh, nah kalau ini, ini jalur pipa distribusi besaran sekitar 2,5 ini. Sampai di atas nanti kita potong, masukkan ke dalam ukuran pipa 2 in. Ada dua jalur. Yang satu panjang ke sana, dia menyiram dari setengah lahan ini. Kita potong, turunkan dengan pipa 1 in,
turun semua. Terus yang satunya di sini setengah ini kita masukkan ke sini. Jalurnya. Kalau usia pohon masih tanam tuh kebutuhan airnya berapa? Kurang lebih kalau pohon-pohon rata-rata seperti ini, dengan model titik tanam gundukan, minimal kita bisa mendistribusikan air 50 liter. 50 liter per titik? Ya. Per hari berarti? Kurang lebih, ya per hari. 50 liter berarti, ya itulah. Karena model tanam kita semuanya di titik gundukan. Di gundukan? Jadi 50 liter itu paling tidak bisa melembabkan satu area tanah. Ya. Satu area gundukan itu 50 liter. Ayo kita menuju ke, kita lihat yang sudah jadi. Kita lihat efektifnya menanam dari seedling atau dari biji. Bijinya duha. Ini berapa lahan di sini? 5.000. Jadi kita kan polanya nggak langsung brok semuanya. Jadi pelan-pelan. Ini ada 5.000 baru untuk penyiapan lahan. Masih dibersihkan untuk ditanam kembali. Jadi kalau lihat ke sana, wow, semakin lebar. Ayo, Mang. Bentar. Mana? Kita mau lihat pohon yang kita tanam dari biji. Ini masih biji ya, Mas? Ini Mas? Ini biji ya masih? Ini lihat. Kenapa ini saya tanamin biji? Karena yang tumbuhnya ini nggak bagus. Jadi ini sebagai cadangannya. Nanti kalau memang ini yang tumbuh bagus, itu kita buang. Ini dari biji. Ini udah sebentar lagi siap. Siap itu. Nih setahunan ya? Ya. Setahun? Belum ada. Belum ada. Ini kurang lebih bulan Maret. Bulan Maret. Penanaman. Ya setengah tahun. Ini udah hampir setengah tahunan. Ini dari biji nih ini sudah posisi seperti ini udah siap. Sudah siap. Topokingnya dari mana? Pakai mata tunas di mana? Nanti kita posisinya. Sekitaran sini. Di sini aja. Ya. Di sini aja. Pakai mata tunas. Ya. Pakai mata tunas di sini. Jadi di agak tinggi ya. Ntar ini buang semua. Ya. Ini buang semua di sini, potong. Nanti udah jadi potong dah. Itu sudah menjadi bisa sudah pilih varietasnya, mau sangking, duri hitam, cumasi, ST super tembaga, super tembaga atau green skin. Kalau saya mau pengen green skin. Green skin. Tinggal pilih. Ini juga masih biji, teman-teman. Biji. Masih biji. Lihat. Biji. Yang sudah di TW? Siap. Di sana. Yuk, kita lihat sudah TW. Ini dia. Ini sangking kayaknya. Ini, Pak. Ini musangking ya? Ya. Sudah TW nih? Ya, kurang lebih. Lihat. Umur 1 tahun? 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahunan. 1 tahun, lihat. Hasil top walking. Jadi tanam dari biji, dari seedling. Tinggi seedlingnya waktu itu kurang lebih 60 cm. Dari 60 cm udah Kurang lebih kayak tadi, yang teman tadi lihat tadi itu di top walking, di
sambung mata tunas. Dadah. Wih. Bener ya keuntungannya ya. Dia ron ya, sipnya ya. Cantik. Seimbang. Strukturnya seimbang tuh. Jadi mata tunasnya tuh benar-benar seimbang dia, rata. Karena akarnya udah bagus. Sudah merata karena sudah kuat, pohonnya sudah cakep. Tanam, dia sehat, cuma ngelanjutin pertumbuhan aja. Jadi akarnya itu sudah beradaptasi duluan. Berbeda kalau kita tanam dari bibit yang sudah di polybag ditanam, dia pasti adaptasi. Kalau dia berkembang bagus, tapi kalau ada yang akarnya kurang bagus atau apa, dia pasti ada pertumbuhan yang tidak terlalu maksimal. Wih, kalau ini mah seneng, cakep banget. Nih calonnya nih. Nih calonnya nih. Sudah ada nih. Ini calon okulasi. Lihat. Strukturnya kan, lihat. Kita struktur kalau dari biji deh. Lihat. Percabangannya cantik. Muter 360 derajat. 1, 2, 3. Tuh. Nah. Ini rahasia para pekebun durian. Bukan cuma melihat harga bibitnya sih sebenarnya, karena kalau kita punya keahlian sedikit saja untuk okulasi. Kalau teman-teman mau belajar okulasi di Durian Travel Channel tuh udah banyak kita kasih tahu cara okulasi yang baik. Ini bisa diterapkan di sini. Nanti diokulasi, tuh cantik sekali. Ini lahan kita yang baru. Yes. Semuanya. Jadi ini lahan baru juga, kita sudah tanam biji juga. Nih, ini baru tanam ya, paling ini baru 2 bulan ya Pak. Ini gembur banget nih. Nih, sama, masih adaptasi. Jadi semua ini kita tanam dari biji. Sudah mulai berjalan. Bisa jalan, mulai tunas. Biji. Jadi jangan remehkan biji. Walaupun biji Anda kecil, tetap bermanfaat. Oh, di bawah ya. Nih. Ini sudah ada okulasi. Musangking. Yes. Yes. Musangking. Lihat. Daunnya musangking. Langsing kayak saya. Walaupun dia terbesar, dia tetap langsing. Pohon durian musangking. Ini musangkingnya nih. Ada sedikit beda, kecil dikit ke atas. Senang lihat progresnya. Kalau ini bibit. Ini dari biji. Agak berantakan ya. Bibit. Dari bibit ya. Nah, kelihatan kan? Ini lihat kalau dari bibit. Kalau dari bibit kayak gini agak berantakan dia. Tuh, dia Ya, kita tidak mengatakan bibit satu arah. Tidak, ya tidak bicara. cara yang mungkin menurut Ya. kita setelah dibuktikan lebih cocok ya kita. Iya, sebenarnya cocok-cocokan. Tidak ada bibit yang jelek. Metode. Metode aja. Karena bibit semuanya bagus kalau kita tahu cara merawatnya. Ini metode aja. Nah, area ini Nah, area koleksi. rekoleksi. Nah, jadi kita sudah punya anghe, kita punya endur, kita punya Yes. angin, kita punya punpok. Nanti di sini ada D24, Yes. kapri, holo, Ah. apalagi yang ada. Kim Hom. Cuma sih Cuma sih di bawah. di bawah. Jadi ntar kita koleksi durian collection. Kalau itu kan durian produksi, ini durian koleksi. Koleksi itu ya yang unik-unik dari Pulau Penang, yang pernah kita makan, yang enak kita taruh di sini dulu, kita cek adaptasinya. Itu juga ada koleksi durian Nusantara di sini juga. Ini dari blok koleksi durian Nusantara dari seluruh Indonesia. Menjadi apa ya? Perpustakaannya durian Indonesia. Kalau ada yang bagus kita akan kembangkan. Ini durian Anghe. Anghe. Anghe lagi diserang oleh
Ulat. Kalau di musim kemarau ini, Ulatnya tajam. Bedanya apa? Apa bedanya? Itu kayak musangking ya dia. Apa agak gendut ya? Ini bulat, membulat. Membulat ya? Membulat. Oh, di sini membulat ya? Musangking cenderung lebih lurus dia. Lurus. Lebih ininya lebih lurus. Kalau anghe dia agak membulat. Oh, dia kalau anghe agak membulat. Ini M288. Maksudnya ininya dia agak coklat seperti bawor. Secara daun dia tetap ada kemiripan D24 karena Oh iya. M-Dur ini kan informasinya kesilangan D24 dengan saya nggak paham jenis satunya. Tapi setelah diamatin ciri D24 Lihat. nampak. Ini M288. M288 itu karakternya dia tebal seperti durian bawor, teksturnya sangat lembut, pahit dan warnanya oranye. Bentuknya pun kayak dia kayak Thailand style sebenarnya ya. Kemungkinan mungkin ada Thailand style ada darah-darah perairan. Kalau diingat ini biar karena identifikasi itu biasanya kalau masih bibit gitu bisa lihat dari daunnya. Ternyata kalau saya lihat daunnya dia lebih urat daunnya lebih berkarakter tuh. Dia ada six pack tuh kayak saya. Kayak saya six pack. Percaya gue. Percaya kan. Ada kotak-kotak kayak gitu. Iya, keren banget kan. Saya mau ngapalin daun, ini penting buat ilmu. M288. Mana lagi? Bawah. Ini lagi terserang flu. Hah? Ini apa, Pak? itu ada labelnya. Ini kayaknya angin. Angin. Angin yang gimana sih angin? Angin. Oh, ini. Yang kuning itu. Gendut, oranye, anjin. Ya. Mirip tapi ya buahnya bentuknya. Anjin tapi mirip bentuknya ya. Wah, mirip pusing ini anjin nih. Ini angin dari Penang, Pulau Penang. Dia orange, manis, sedikit pahit dia tapi tidak terlalu. Karakter daging cukup tebal. Tebal sekali kalau anjin. Warnanya oranye. Warna menarik. Menarik sekali. Saya kalau begitu dibelah, cantik, oranye banget. Ya. Ini anjin. Ada angin, ada litter red, itu kakak beradik. Rasanya mirip-mirip, tapi lebih gedean angin. Ini apa ini? Ini kayak apa ya? Hah? Boleh. Pawor. Lihat aja. Itu ada labelnya. Ada labelnya itu di bawah. Kungpo. Ini barisan shining durian, warnanya merah, bukan merah, oranye, pokoknya semua warnanya itu mengkilat dari anjin atau litter red, kunpo, M-Dur. Kita lihat. Kita lagi operasi D24. Itu D24. Nanti bisa dilihat D24. operasiannya. Ada itu. Oh, kita lihat hasil okulasinya. D24 ini kita lagi ganti dengan kepala D24. Kurang lebih sebesar ini nih. Nah, Idealnya kita menyambung sebesar ini. sebesar ini nih sudah siap. Nah, Udah jadi tuh. lihat. Oh ya, disambung. Okulasi tuh. Diokulasi. Keren Tuh lihat. Tanggal 16 bulan 9. 16 bulan 9. Ya. Jadi udah segede ini. Nah, baru kita okulasi. Tuh, sisip, sambung Ini sisip. apa D24? Nanti kita ada minggu depan kalau kita kesini lagi kita belajar bagaimana sambung seperti ini. Ini butuh tampilan khusus ini. Levelnya bukan lagi sambung pucuk yang gampang, ini lebih susah. Saya belum mampu ini. Kita harus belajar ini. Ini sambung sisip, Pak ya. Ya. Dari batangnya itu potongan tuh tempel, kita putar. Ini berapa lama, Pak, sampai keluar tunas baru ini? Itu kurang lebih itu proses awal 16 bulan 9. Kurang lebih antara bulan 11 nanti sudah jadi daun itu. Nah, Ini sekarang sebulan. 15 Iya, Sebulan ya. bulan. Sebulan sudah jadi, nanti udah nih tunas batu buang ya. ambil potong semua. Potong semua, ini keluar. Jadilah D24. Jadi D24 Satu kita barisan. sulap. Satu barisan nih, barisan durian ngehe. Tinggal tunjuk mau Kita yang tunjuk. apa. Itu tuh, kita taruh di tengah-tengah plat. Tengah-tengah. Ini nih durian. Bolehlah di Malaysia punya D24. Indonesia punya
Plakin sama besarnya, montoknya sama, pahitnya, kikingnya sama. Punya orang Kalimantan Barat. Wah, pepaya kita mateng nih. Lumayan. Buat haus-haus. Mana, Pak? Ini plakin. Yeay, mirip. Wah, dia mirip musangking ya, pusing nih. D24. Apa bedanya ya? Daunnya itu lancip lurus. Lancip lurus. Beda. Musangking apa? Itu nggak model kayak perahu. Musangking itu lebih flat. Oh, flat. Ya. Gila, identifikasi itu mumet juga karena semuanya hampir mirip, cuma pembedanya adalah setiap daun punya karakter spesifik masing-masing. Musangking mungkin daunnya lebarnya sama, tapi dia tidak seperti perahu. Lihat, seperti perahu. Perahu, plakin seperti perahu. D24 pun sama Pak ya? D24 pun seperti ini. Nih, durian kebanggaan Indonesia. Kasih bendera Indonesia Raya. Plakin. Durian buas. Durian buas. Alhamdulillah hujan. Saksi ini hujan. Di atas ada durian dari kampung istrinya Sigit. Apa lagi tuh? Dari Sungai Tarap. Warisan dari pemberian dari Pak Panca Jarot. Wow, ini dari Pak Profesor. Sungai Tarap. Oh, saya sudah pernah ke sana. Nah, itu di atas. Sungai Tarap. Ini pernah lihat pohonnya. Itu di atas sana dia. Lurus. Lurus ke atas gitu. Ya Allah, alhamdulillah hujan. Hujan. Pojokan kiri. Tembago. Tembago Sungai Tarap sini. Ini di daerah Di atas ya. Sungai Tarap itu di daerah Payakumbuh. Jadi itu satu area itu semua durian tembaga semua. Jadi kalau teman-teman ke daerah sana itu satu kampung punya durian yang warnanya tembaga nih, tembago nih. Tembago dari Padang nyebutnya tembago. Tembago Sungai Tarap. Saya pernah makan. Buahnya emang tebal seperti durian tembaga Sumasi. Kayak Sumasi. Kenapa hujan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beli lagi. Santai aja. Ya kan kita ada kamar satu lagi. Lihat nih. Wih. Kalau batang bawah lihat nih. Batang bawah Wih. yang usia-usia siap nih lihat. Wih, batang bawahnya. Ditanam di atas bukit dia bisa bagus begini tumbuh. Batang bawah is the best. Kita belajar banyak lagi. Order. Ya. Mau disambungkan jenis apa? Saya mau order. Tetaplah. Saya mau order jenis Aceh ini. Sebelum dapat bibitnya. Durian calang apa? Jangan dulu Oh, Aceh yang itu aja. Apa? Mie. Bantal mas sama mie. Dencong mas. Dencong mas harus kita tanam. Dencong mas. Ini durian koleksi. Jadi durian koleksi Nusantara kita taruh di singgasana yang paling tinggi. Karena kita harus bangga dengan durian. Kita taruh yang tinggi biar dia melihat keindahan alam. Wow, ngarang. Ini durian koleksi di bawah. Koleksi durian teman-teman. Karena sudah banyak koleksi durian. Kita yang dari Pak Edi Kokindra belum? Sudah di dalam jadi. Sudah di dalam, sudah jadi. Koleksi kemarin juga kita ngambil dari Pak Kokindra juga sudah jadi. Pak Edi. Pak Edi, thank you banget. Bibitnya koleksi beliau sudah hidup, jadi beliau nitip untuk jadiin koleksi durian seluruh Indonesia di sini. Oke, kita amanat beliau. Insya Allah kami laksanakan. Ini menjadi spot durian untuk durian Nusantara. Apa hujan? Enjoy travel guys, enjoy durian traveler. Terima kasih sudah menonton. Update di kebun durian traveler semuanya insya Allah berjalan pada jalurnya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut bergabung karena ini sebenarnya amanah ya, bukan dari kami saja. Kami hanya menyediakan untuk kami sendiri 4 hektar, sisanya sekitar 24 hektar. Sisanya adalah teman-teman yang bergabung di Durian Traveler Jasinga Farm. Enjoy travel, enjoy Durian Traveler.